Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita bertemu kembali pada hari ini di dalam ibadah pagi kita, Rabu 8 Juni 2022. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersatu teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian buku NDHKBP nomor 249 ayat yang ke-6. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 11 ayat yang ke-9. Lukas pasal 11 ayat yang ke-9. Demikian dikatakan di sana. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara pergi ke sebuah rumah dan mengetuk pintu gerbang dan tidak ada yang menjawab? Sementara saudara melihat bahwa semua mobil berada di depan pintu rumah. Suara televisi terdengar jelas dan bahkan suara musik terdengar dari lantai atas. Ditambah lagi dengan suara anjing yang menggonggong. Namun tidak ada yang dapat mendengar saudara ketika mengetuk pintu gerbang. Seberapa besar rasa kekesalan dan rasa kecengkelan di dalam diri saudara pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, cobalah kita mengambil gambaran ini untuk memahami bagaimana perasaan Tuhan ketika kita anak-anaknya sibuk sehingga tidak berkenan untuk menjawab ketukannya di dalam hati kita. Bagaimana perasaannya terluka ketika dia mencoba untuk mendapatkan perhatian kita, namun kita menolak untuk menjawab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa dia menjadi pilihan dan bagian yang terakhir di dalam kehidupan kita sendiri. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa dia harus menjadi yang pertama sebelum diri kita, sebelum keluarga kita, sebelum pekerjaan kita, sebelum hobi kita, sebelum acara kita dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih penting dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia mengajar kita untuk mencintai dan mengasihi Dia. Namun banyak dari kita justru menempatkan Tuhan di bagian paling bawah dari daftar-daftar hal-hal yang harus kita lakukan dan kita kerjakan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, bagaimanakah supaya Tuhan berkenan untuk menjawab kita? Lukas pasal 11 ayat 9 mengatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, maka
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Tuhan masih menjawab ketika kita mengetuk pintunya. Tuhan tidak pernah tidur, tidak juga menonton untuk mengabaikan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah sibuk untuk menjawab setiap panggilan kita kepadanya. Meskipun kita sering gagal datang kepadanya, tetapi Tuhan tetap ingin menjawab doa-doa yang kita sampaikan kepadanya. Dan Dia akan mengabulkannya. Kita tidak perlu menyerbu gerbang surga dan merobohkan pintu surga untuk mendapatkan perhatian daripada Tuhan. Saudara-saudariku, adalah keinginan daripada Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kita. Dan ini jelas kita ketahui di dalam pernyataan Yesaya 65 ayat 24 yang mengatakan, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Saudara-saudariku, Tuhan ingin memiliki hubungan personal yang dekat dengan kita. Dia ingin berbicara kepada kita. Dia ingin menjadi teman terbaik bagi kita. Memang terkadang jawabannya bertentangan dengan keinginan dan permohonan yang kita sampaikan kepadanya. Namun hal itu bukan karena Dia ingin menghukum kita, atau bukan karena Dia bermain-main dengan kita, tetapi karena itulah jawaban yang tepat untuk saat itu bagi diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Lukas 11 ayat 9 mengajarkan kita bahwa setiap orang yang meminta, maka kepadanya akan diberikan. Dan setiap orang yang mencari akan menemukan. Mungkin alasan mengapa kita belum melihat jawaban Tuhan atas doa kita adalah karena kita belum mengetuk dan mencarinya. Mengetuk dan mencari berarti melakukan dan melihat. Saat kita berdoa, kita harus siap untuk menerima jawaban Tuhan, entah itu ya ataupun tidak. Dan dalam hal ini, kita harus bisa memusatkan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 487 ayat yang ketiga. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha mulia, maha agung, kami datang bersujud sembah kehadirat-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kepada kami bekal mulia, melalui firman-Mu yang berkumandang bagi kami, yang mengajarkan kami untuk selalu datang ke hadirat-Mu, meminta daripadamu, mencari dari setiap jalanmu, mengetuk akan pintu, agar Engkau membukakannya bagi kami Tuhan, dan mengaruniakan anugerah dan berkat mulia dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk hari baru ini yang Tuhan karuniakan bagi kami,
melalui kesempatan yang kami jalani memulai aktivitas kami, melalui dasar iman kepercayaan kami di dalam ibadah yang kami masuki, sebagaimana yang telah Tuhan dirikan bagi kami pada saat ini. Tuhan, biarlah kiranya dalam satu hari ini, Engkau yang meneguhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dalam menuntun kami, mengajari kami, dan mengiringi setiap langkah kami. Agar apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, semua itu berdasarkan segala hikmat dan kebijaksanaan, dan berdasarkan anugerah yang kami mintakan dan kami mohonkan daripada-Mu, yang Engkau nyatakan melalui bimbingan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya Bapa, seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini, dan apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi. Dan Tuhan memberkati semuanya menjadi pekerjaan dan menjadi perjalanan yang berbuahkan hasil yang terbaik, sukacita dan damai sejahtera bagi kami dalam menjalani hari-hari ini, terlebih melalui setiap apapun yang kami lewati. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, ampunkanlah kami ya Allah dari segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.